نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Tabarak Rabbuna Jalla Jalaluh yang alhamdulillah pada hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Ayyam Yaumil Jum'ah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah sisa umur hidup kita di dunia ini kita senantiasa alhamdulillah masih istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah qudwah, tauladan kita semua, yang sudah mengajarkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, ainal haqq wa ainal batil. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus senantiasa terus berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin wa jumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang dimana terdapat di dalam ayat suci Al-Quran yang Allah tegaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang bisa dibilang istiqomah kita senantiasa panjatkan di dalam hidup kita. Di setiap selesai sholat kita, mungkin doa ini tidak pernah terlepas dari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan doa yang terus kita panjatkan ini, Ibnul Qayyim membuat bab khusus membahas tentang doa ini. Di dalam kitab beliau Wabil Soyib, beliau menjelaskan ada 3 ciri-ciri orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab beliau Wabil Soyib, membuat bab khusus yaitu tentang minimal ada 3 ciri. Beliau menjelaskan ada 3 ciri seseorang itu akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat sebagaimana doa kita.
Tapi sebelum Ibnul Qayyim menjelaskan tentang 3 ciri ini, beliau memulai dengan la haula wala quwwata illa billah. Beliau mulai dengan kalimat hauqalah karena 3 ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih rinci lagi Ibnul Qayyim menjelaskan 3 ini tidak bisa terlepas dari manusia. Sudah pasti kita akan mendapatkan yang namanya 3 ciri ini. Yang pertama kata Ibnul Qayyim, idza an'ama syakura. Ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaklah bersyukur. Ini ciri yang pertama, seseorang itu akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab beliau, ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu asyukru bil af'al, bersyukur dengan perbuatan kita. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah asyukru bil af'al, bersyukur dengan perbuatan kita. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang kedua, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati kita. Kita menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Mungkin nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi itulah nikmat yang terbaik untuk kita. Sesungguhnya pemberian Allah itulah yang terbaik. Maka ketika hadir pada diri kita dengan hati kita mensyukuri nikmat itu, maka itulah yang disebut dengan asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati kita. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan kita. Di samping kita bersyukur dengan perbuatan kita, bersyukur kita dengan hati kita, maka tidak kalah penting yaitu kita bersyukur dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kalau kita buka sejarah-sejarah orang terdahulu yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil contoh Qarun, ketika dia miskin dulu, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah karuniakan dia harta banyak, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia mengatakan bahwa harta ini adalah jerih payah saya sendiri, bukan perantara Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka hadirkanlah pada diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala abdan minasyakur. Di dalam ayat qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit kali hamba-Ku yang pandai bersyukur. Ketika para sahabat mendengarkan ayat itu, maka para sahabat berdoa, ya Allah, jadikanlah saya orang yang sedikit, yaitu orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai di dalam riwayat wa ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, apabila kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti kita tidak bisa menghitungnya. Dari sejak lahir
sampai akhir hayat kita, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata lain, bahkan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirnya kita pada kesempatan ini tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ciri yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, yaitu ciri seseorang itu akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, yaitu ketika seorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, ciri yang kedua seorang hamba itu akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, yaitu idza abtala sabur, ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan kata yang ringan diucapkan, tetapi kalimat sabar ini sangat sulit kita amalkan di dalam kehidupan kita semua. Yakinkanlah diri kita bahawa hidup ini adalah tempat kita diuji. Ad-dunya darul musibah. Dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang namanya hidup ini, dimanapun saja berada, sudah pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ketika kita bersabar menerima ujian, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang bersabar ketika Allah mengujinya dengan apa yang mungkin menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahawa yakinlah diri kita bahawa setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lebih tegas lagi menyambung apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, ya, tidak hanya bersabar itu tidak hanya ketika mendapatkan ujian, tidak hanya ketika kita mendapatkan musibah, tetapi sabar itu kita harus hadirkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita taat butuh kesabaran. Di dalam kita melaksanakan ibadah butuh kesabaran. Kemudian kesabaran itu tidak hanya itu saja. Kesabaran itu ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, kita juga harus hadirkan di dalam hidup kita untuk bersabar. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ruang lingkup yang kita hadapi dalam dunia ini, maka hendaknya kita iringi dengan kesabaran. Musibah yang kita lakukan, ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semua, hendaknya hadirkan pada diri kita untuk di dalam kesabaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan musibah kepada kita semua. Allah sudah pasti menjamin pada diri kita, kita mampu melewati ujian tersebut. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu seorang itu akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, yaitu yang ketiga, idza aznaba fastaghfara. Ketika seorang hamba dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia, pasti yang namanya salah tidak akan luput dari kita. Maka ketika kesalahan itu, ketika dosa itu kita iringi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ciri-ciri orang itu akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Betapa banyak kisah-kisah orang terdahulu. Salah satu di antara kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, seorang yang membunuh 100 orang, tetapi sebelum dia meninggal dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya,
maka dengan taubat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah perantara dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya adnaba, hai orang-orang yang berbuat salah, hai orang-orang yang berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar pula ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. 2 gunung, 1 gunung, 3 gunung dan lain sebagainya, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar pula kasih sayangnya Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka janganlah kita berputus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah masuk, yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin kesalahannya, fastaghfiru 70 marrah fikal yaum. Beliau beristighfar 70 kali setiap hari, di dalam riwayat lain 100 kali setiap hari. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah terlepas dari kesalahan, maka marilah kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar, ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 ciri yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, yaitu 3 ciri seseorang itu akan mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Tapi yakinlah ketika ciri itu kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga 3 ciri itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Ketika kita melakukan kesalahan, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dapat kita amalkan dalam kehidupan kita semua, karena sudah pasti 3 ciri ini tidak bisa terlepas dari kita. Semua kita yang namanya manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami 3 ciri ini. Oleh karena itu, marilah kita posisikan diri kita ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Ketika kita mendapatkan kesalahan, dosa, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.